Berawal di sebuah penjara, kita akan diperkenalkan dengan seorang napi bernama Adrian, yang mana dirinya dihukum atas perampokan bank yang ia lakukan. Di penjara, Adrian tinggal satu sel bersama temannya bernama Gian Lois. Gian sendiri dihukum atas kasus pemerkosaan anak gadis di bawah umur. Malam harinya, mereka didatangi oleh 3 orang napi yang kemudian mereka meminta Adrian untuk keluar. Dan ternyata mereka berniat untuk mencabuli Gian. Namun beruntung, Adrian dengan cepat datang menolongnya. Ramène-toi, ils sont en train de merder grave là. Eh oh, ça suffit, arrêtez là! Sortez! Keesokan harinya terlihat istri mereka yang datang berkunjung. Di sini Ana meminta Adrian untuk memberitahu di mana uang hasil rampokan itu ia sembunyikan karena mengingat uang tabungannya yang sudah hampir habis. Namun Adrian tidak mau memberitahunya. Sedangkan Gian ia diberitahu oleh istrinya bahwa ia segera bebas karena ibu dari si korban sudah mencabut tuntutannya. Ketika sedang menonton acara musik, seorang napi mengancam Adrian dengan sebilah obeng dan memaksanya untuk memberitahu di mana uang hasil rampokan itu ia sembunyikan. Karena kejadian itu, Adrian pun tidak sadarkan diri selama 3 hari. Saat sadar, Gian sudah berada di hadapannya, yang mana pada hari ini Gian telah dibebaskan dan ingin berpamitan kepadanya. Gian lalu memberikan nomor telepon kepada Adrian jika nanti Adrian membutuhkan bantuannya. Adrian yang merasa uang itu tidak aman lagi, ia meminta Gian untuk menemui istrinya Ana, kemudian mengajaknya untuk mengambil uang tersebut, yang ternyata ia sembunyikan di dalam kuburan almarhum ayahnya. Gian pun berjanji akan menjaga keluarganya Adrian. Namun beberapa hari kemudian, seorang mantan komandan polisi bernama Manuel menemuinya. Di sini Manuel memberitahukan bahwa ternyata Gian adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa yang sangat keji. Selain itu, dia juga seorang manipulator yang sangat cerdas, yang mana pada setiap aksinya ia dibantu oleh istrinya. Namun sampai sekarang tidak ada bukti kuat yang bisa memberatkannya. Di rumahnya terlihat Gian yang sedang berada di sana. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif yang bernama Claire, yang mana terlihat di sini ia sedang menyamar sebagai PSK untuk menangkap seorang gembong narkoba, sedangkan timnya yang lain sudah bersiap untuk menyergap. Kembali ke penjara, nampak Adrian yang dibuat kepikiran dengan perkataan Manuel sebelumnya. Ketika berada di tempat kerja, sipir dan beberapa napi cabul datang menghampirinya. Dan diketahui di sini mereka juga mengincar uang tersebut dari Adrian. Hingga kemudian terjadilah perkelahian antara mereka. Setelah menghajar mereka semua, Adrian pun kabur dengan menggunakan pakaian sipir. Mengetahui kaburnya Adrian dari penjara, Komandan Luciana menyerahkan kasus ini kepada Claire dan timnya untuk menangkap Adrian. Adrian sendiri terlihat baru sampai di apartemennya dan ia tidak menemukan siapa-siapa yang ada di sana. Sehingga ia pun menganggap Ana telah mengkhianatinya bersama Gian. Tidak lama kemudian Claire dan timnya datang mengepung Adrian.
pas aller en prison. Adrian yang tersudut nekat melompat dari jendela yang kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran. Il est là! Arrête-toi! Adrian pun lolos dengan melompat ke kereta api. Malam harinya, ia pun pergi ke kuburan almarhum ayahnya untuk memeriksa uang yang ia sembunyikan. Namun bukannya menemukan uang itu, ia justru mendapati Ana yang sudah meninggal. Yang bisa dipastikan Jianlah yang membunuh Ana, kemudian mengambil uang tersebut. Adrian lalu menghubungi Jian dan menanyakan tentang anaknya. Namun di sini Jian mengancam akan membunuh putrinya jika Adrian berusaha mencarinya. Keesokan paginya terlihat polisi yang melakukan penyelidikan di tempat persembunyian Adrian dulu setelah merampok bank. Di sini mereka mendapati mayat seorang wanita bernama Julie yang telah lama dilaporkan menghilang oleh ayahnya. Mereka pun menduga bahwa Adrianlah pelakunya. Les profils aberrants, ça existe? A priori, c'est une victime d'Adrien, non? Di sisi lain, Adrian datang ke rumah Manuel untuk mencari tahu keberadaan Jian, yaitu dengan melacak rekam jejak nomor telepon Jian. Setelah mendapatkan informasi itu dan ingin pergi, yang entah dari mana lagi-lagi polisi mengetahui keberadaannya. Dan dengan cepat ia pun menyelinap keluar dari sini. Adrian lalu merebut pistol dari Claire dan meminta rekannya untuk menjatuhkan senjata. Di sini Adrian pun memberitahukan tentang Jian kepada Claire yang telah menjebaknya dan memperdaya semua polisi. Il vous a baisé, comme il m'a baisé. Kemudian ia diselamatkan oleh Manuel yang datang dengan mobil. Manuel yang tertembak, ia pun menyuruh Adrian untuk melompat keluar dari mobil. Setelah kabur melalui hutan, Adrian lalu mencuri mobil dari seorang pria yang sedang santuy di depan rumah makan. Pagi harinya, ia pun tiba di sebuah hotel yang tidak jauh dari tempat tinggal Jian, untuk kemudian terus mengawasinya. Di sisi lain, Claire juga mulai menyelidiki tentang latar belakang Jian. Sedangkan Jian sendiri terlihat sedang berada di pasar bersama istrinya dan juga anaknya Adrian. Dan di sini ia kembali mengincar gadis cantik, yang sepertinya akan menjadi korban berikutnya. Hingga di perjalanan pulang dengan dibantu istrinya, si gadis itu pun masuk ke dalam perangkap mereka yang kemudian ia eksekusi di dalam hutan. Beberapa hari kemudian, Adrian melihat Jian yang masuk ke apotek membeli obat untuk kemudian langsung mengikutinya. Yang ternyata Jian tinggal di sebuah villa di atas bukit. Malam harinya, Adrian pun menyelinap memasuki villa tersebut dan berhasil menemui anaknya. Namun saat mereka ingin pergi, Jian dan si istri muncul dengan membawa senapan. Mereka pun lalu meminta Adrian untuk menyerahkan kembali anaknya. Namun tiba-tiba Claire juga muncul di sana, hingga kemudian Adrian pun dengan cepat membawa putrinya kabur dengan berlari ke atas bukit, yang kemudian dikejar oleh Jian. Claire yang ternyata masih hidup, ia pun bergegas menyusul mereka. Sedangkan Adrian, ia berhasil ditemukan oleh Jian, yang kemudian Jian langsung menembaknya. Namun beruntung Adrian masih selamat dengan berpegangan di pohon kecil. Hingga di saat Jian ingin kembali menembaknya, Claire muncul dan langsung menembak jatuh Jian.
Adrian yang sedang tergantung berusaha diselamatkan oleh mereka. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menembaknya. Putain, qui a tiré? Yang ternyata penembaknya adalah ayah Julie, yaitu si ayah korban yang dibunuh oleh Jian, yang mana dia mengira Adrian adalah pelaku pembunuh putrinya. Pagi harinya, mereka yang melakukan pencarian tidak menemukan mayat Adrian, dan hanya menemukan mayatnya Jian. Lui d'Adrien a dû descendre jusqu'à Moutier. On le retrouvera dans la journée. 3 bulan kemudian, terlihat Claire yang menjenguk putri Adrian di panti asuhan. Di sini, si ibu panti memberikan surat kepada Claire yang hanya berisikan gambar, yang mana surat tersebut ternyata dikirim oleh Adrian. Yang artinya sekarang Adrian masih hidup. Setelah itu, film pun habis. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film The Prey 2011. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.